Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 99 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Menghadapi Aiden Enzo dengan dewa pembunuh di sampingnya, tidak ada yang berani menjawab. Yang berani melawan saat ini adalah seorang idiot, murni mencari kematian. Orang yang begitu kejam telah mengalahkan Galio Zira, yang telah berada di pasukan bawah tanah Jinling selama lebih dari 20 tahun, dengan tangan kosong, bahkan Tuan Jared Finn bukanlah lawannya. Struktur kekuatan bawah tanah di Jinling akan berubah mulai malam ini. Di hadapan kekuatan absolut, semua plot dan trik akan sia-sia. Di mata Aiden Enzo, dia hanya ingin mengatakan bahwa semua orang di sini adalah sampah. Pada saat yang sama, dia juga menyesali bahwa dia sudah lama tidak ke Jinling. Apakah beberapa orang melupakan keberadaannya? Orang-orang di seluruh aula terdiam, tidak ada yang berani memimpin, dan mereka kehilangan tulang punggung, mereka seperti ayam tanpa kepala. Galio Zira berbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah gagal seperti ini sebelumnya, rasa sakit di kakinya membuatnya berkeringat dingin. Persetan dia, biarkan aku membunuhnya. Galio Zira menahan rasa sakit yang parah dan berteriak, siapapun yang membacoknya sampai mati akan menjadi presiden berikutnya. Sebelum dia selesai berbicara, Aiden Enzo mengambil pisau dan langsung mengayunkan pisaunya. Dengan bang, salah satu telapak tangan Galio Zira patah di pergelangan tangan. Ah! Galio Zira menjerit. Darah berlumuran di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang tidak manusiawi ini hampir membuat Galio Zira pingsan. Kali ini, beraninya kamu berbicara omong kosong. Aiden Enzo menatap Galio Zira dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu siap membunuhku, kamu juga harus bersiap untuk dibunuh. Aiden Enzo dan Dejan Lois berdiri di aula, menghadapi puluhan elit di seberang, tanpa rasa takut, tetapi berjalan maju selangkah demi selangkah, memaksa para elit itu untuk mundur ke pintu satu persatu. Dengan kekuatan satu orang, tekan semua lawan. Saudari Pevita, sudah berapa lama? Aiden Enzo tiba-tiba bertanya dengan nada tinggi. Cepatlah. Pevita Lehnar berdiri tidak jauh di belakang Aiden Enzo, sudah sedikit pusing karena keterkejutan serangan kejam Aiden Enzo. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar suara gemuruh di pintu masuk hotel, dan puluhan kendaraan penegak hukum mengepung tempat itu dalam sekejap. Orang-orang di dalam, kamu dikepung, hentikan perlawanan. Kendaraan penegak hukum di luar berteriak, dan kemudian personel bersenjata lengkap dan syarat dengan peluru tajam, bergegas masuk, dan langsung mengendalikan semua orang-orang yang hadir. Seorang pria muram dengan pistol di tangannya dan ide yang tergantung di dadanya melirik ke arah perusuh di aula yang ditabrak oleh kendaraan penegak hukum satu persatu, lalu singkirkan senjatanya dan berjalan ke arah Pevita Lehnar dengan pandangan kecemasan dan kekhawatiran, bertanya, Pevita, apakah kamu baik-baik saja? Pevita Lehnar menjaga jarak dari pria itu, dan menjawab, aku baik-baik saja, terima kasih padanya kali ini. Kemudian, pria itu menoleh untuk melihat pada Aiden Enzo, mengerutkan kening, tetapi masih mengulurkan tangannya, dan berkata dengan sedikit senyum, halo, saya Morgan Torin. Aiden Enzo tersenyum dan berjabat tangan dengan pihak lain dengan sangat sopan, Aiden Enzo. Pada saat yang sama, sebuah hotel tertentu di Sangjiang. Kevan Zira sedang berbaring di tempat tidur, dikelilingi oleh seorang wanita dengan tubuh ramping dan pinggang yang lembut. Dia akan bertarung lagi, ketika adik laki-lakinya berteriak di luar pintu, Wakil Presiden, ini tidak baik. Mengapa kamu berteriak? Kamu tidak melihat bahwa saya sedang sibuk. Kevan Zira duduk dari kepala tempat tidur, sedikit marah. Lagi pula, tidak peduli siapa yang terganggu oleh hal yang baik, dia akan kehilangan kesabaran, apalagi seorang pemuda seperti Kevan Zira. Seorang ketakutan, dan berlari sepanjang jalan, merangkak dan berguling, dan berkata dengan panik, Wakil Presiden, sesuatu yang serius terjadi. Presiden, dia, Jared Finn dan yang lainnya, Kevan Zira mengerutkan kening, dengan perasaan gelisah yang kuat di dalam hatinya, dan bertanya, apa yang terjadi pada mereka? Mereka semua ditangkap. Seorang pengawal berkeringat dingin, ditangkap. Kevan Zira terkejut,
dan segera melompat dari tempat tidur, tidak peduli memakai celananya, dan bertanya lagi, kamu bilang Jared Finn ditangkap. Seorang pengawal mengangguk tajam, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tetapi setelah tertegun sejenak, Kevin Zira tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan dengan senyum sombong di wajahnya, dia berkata, bagus sekali. Aku akan menyelamatkanmu. Seorang pengawal bingung, dan menyela untuk mengingatkan, wakil presiden juga telah ditangkap. Apa? Kevin Zira tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, ayah saya juga ditangkap. Siapa yang menangkapnya? Seorang pengawal menyeka wajahnya yang berkeringat, dengan hati-hati berkata, ya, itu petugas penegak hukum setempat. Wajah Kevin Zira menjadi gelap, dan dia membanting meja dan berkata, siapa yang begitu berani menangkap ayahku? Apakah dia tidak mau mengacau, langsung dipukuli? Mereka melakukannya. Apa? Mendengar kalimat ini, Kevin Zira tiba-tiba merasa kepalanya bingung. Lebih dari 40 elit dibunuh oleh seseorang sendirian. Ini pasti lelucon besar. Dia, Jared Finn, adalah orang paling berkuasa, dan bahkan anggota paling berkuasa di masyarakat. Dalam pandangan Kevin Zira, ini sungguh luar biasa. Pikirannya menjadi kosong sesaat, dan dia berdiri di samping tempat tidur dengan pantat telanjang, wajahnya menjadi semakin jelek. Selama bertahun-tahun, dia berharap Jared Finn berjuang keras secara pribadi, hanya untuk siapa yang bisa mendapatkan posisi teratas. Tapi bagaimanapun juga, mereka semua milik komunitas. Sekarang sesuatu terjadi pada Jared Finn dan yang lainnya, dia bisa saja duduk dan mengabaikan Kevin Zira, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya ketika ayahnya terlibat. Jika tidak akan ada cara untuk mengadakan pemilihan presiden berikutnya dalam waktu dekat. Setelah merenung selama beberapa menit, Kevin Zira mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah muram, apakah kamu yakin dengan beritamu? Kevin Zira mengangguk dan bertanya, apa yang dikatakan Jinling? Anda harus membayar sebagian besar dari harga. Seorang pengawal berkata dengan cemas, Wakil Presiden, mengapa Anda tidak pergi ke sana? Ini adalah wilayah Tergio Ziso. Sialan, temukan beberapa orang untuk mengawasi anak itu untukku. Ayahku ingin membunuhku. Wajah Kevin Zira langsung menjadi gelap. Sebagai Wakil Presiden, dia secara alami tahu bahwa dia harus membayar harga untuk menyelesaikan masalah ini. Kevin Zira berkeringat deras, dan tiba-tiba bertanya, di mana saudara-saudara yang setia? Seorang pengawal segera menjawab, mereka telah pergi untuk menyambut orang-orang dari kampung halaman mereka. Wakil Presiden, Anda harus mengambil keputusan dengan cepat, jika tidak, itu akan dikritik oleh anggota geng, dan itu akan berdampak buruk pada rencana masa depan kita. Wajah Kevin Zira menjadi sangat jelek. Sialan, serigala bermata putih sialan, sialan. Kevin Zira dengan marah menendang meja kopi. Brother Kevin, dibandingkan dengan posisi presiden, mana yang lebih penting, apakah kamu belum mengetahuinya? Tiba-tiba terdengar suara menawan, wanita di tempat tidur duduk dari tempat tidur, lalu dengan malas memeluk Kevin Zira dari belakang, terlihat sangat menggoda. Pengawal itu menatap kosong untuk waktu yang lama, mau tidak mau menelan ludah, buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani melihat, hanya berani melirik sekilas. Kevin Zira menggaruk hidung kristalnya dan berkata, saat aku kembali, aku akan bersamamu. Setelah selesai berbicara, Kevin Zira mengambil pakaian di lantai, dan membawa pengawal keluar dari suite dengan cepat. Dalam beberapa hari berikutnya, kota Sanjiang menjadi setenang biasanya, sepertinya apa yang terjadi di Hotel Shangri-La tidak menimbulkan badai di Sanjiang. Semua orang dengan penuh semangat menunggu balas dendam keluarga Savage terhadap grup Bikan, tetapi mereka menunggu selama 2 minggu tanpa gangguan. Beberapa orang bahkan mulai curiga bahwa Bikan telah berdamai dengan keluarga Savage secara pribadi. Hal lain, insiden berdarah di Hotel Shangri-La malam itu tidak menyebar, dan sepertinya memang sengaja dipadamkan. Semuanya seperti biasa, dan yang biasa mengungkapkan yang luar biasa. Bahkan malam itu, Beirhan Digo kabur, dan Aiden Enzo tidak menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Pada hari ini, Vivian Low mengenakan setelan hitam kecil dan rok menutupi pinggulnya, dan dia menggambar alisnya di cermin kamar tidur utama. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Aiden Enzo, dan bertanya, suamiku, bisakah Anda memberitahu saya sekarang, bagaimana dengan Anda? Mengapa kamu begitu kuat dan tidak takut pada apapun? Aiden Enzo memandangi sosok istrinya yang setengah membungkuk dan tegak, dengan senyum bahagia di bibirnya, dan berkata, sebenarnya, saya bukan tuan muda dari grup Enzo. Bukan, Vivian Low terkejut, menoleh,
dan menatap Aiden Enzo dengan curiga. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa aku? Aiden Enzo bertanya, menatap wajah cantik Vivian Low. Vivian Low terdiam sesaat, lalu mengangguk. Pergilah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Aiden Enzo menarik Vivian Low keluar dari kamar tidur. Mau kemana? Vivian Low mengikuti Aiden Enzo, sangat bingung. Tempat di mana aku bisa membuktikan identitasku, kamu akan tahu saat kamu tiba, kata Aiden Enzo dengan serius. Tempat di mana Anda bisa membuktikan identitas suami Anda, bukan kembali ke rumah keluarga Enzo. Vivian Low segera menjadi gugup dan panik. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low sangat gugup, mungkinkah suaminya akan membawanya kembali ke rumah keluarga Enzo? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bisakah saya kembali sendiri seperti ini? Apakah ayah mertua dan keluarga akan menyukainya? Tunggu, suamiku, tunggu. Vivian Low segera meraih Aiden Enzo, dan berkata dengan sangat malu-malu, aku akan kembali dan berganti pakaian. Aiden Enzo terkejut, menyentuh kepala kecil Vivian Low dan berkata, tidak apa-apa. Ya, ikuti saja aku. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menarik Vivian Low ke dalam BMW dan langsung meninggalkan halaman lonceng. Saat mereka akan pergi, Geraldine Sol kebetulan melihat mereka di gerbang villa. Kemana kamu pergi dengan terburu-buru? Geraldine Sol berkata dengan cemberut. Diikuti oleh sekelompok saudari tua, semuanya berdandan indah. Oh, saudari Geraldine, ini villamu, sangat besar dan mewah. Ya Tuhan, ini istana No. 1, benar-benar terlalu mewah, berapa banyak uang yang diperoleh Vivianmu. Aku iri, Nona Geraldine adalah yang pertama di antara kelompok kami yang tinggal di sebuah villa, dan itu adalah villa di Longcheng Bieyuan. Aku sangat iri. Sekelompok saudari tua, dia mengobrol tanpa henti dan tidak bisa berhenti menyombongkan diri. Itu semua sanjungan. Geraldine Sol merasa segar, dengan hidung dan mata melayang di langit, sangat bangga dan sombong, benar, Vivianku adalah ketua bikan. Setelah berbicara, Geraldine Sol melihat sekeliling, dan berkata dengan sangat misterius, biarkan saya memberitahu Anda, belum lama ini, perusahaan Vivian saya mengumpulkan 3 miliar yuan. 3 miliar. Ketika sekelompok wanita tua mendengar ini, mata mereka membelalak. Menutup mulutnya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini gila, 3 miliar yuan, berapa banyak uang yang harus dihasilkan. Iri adalah kecemburuan murni. Wow, Kak Geraldine. Lalu berapa miliar yang ingin dibuat oleh keluarga Vivian Anda? Ya, Kak Geraldine, maka kamu akan menjadi miliarder di masa depan. Geraldine Sol juga sangat gembira, dengan bangga berkata, hei, apa itu miliarder dan bukan miliarder, datang dan duduklah di villa saya. Baik, baik, mulai sekarang saya harus bergantung pada Sister Geraldine. Salah satu tengah wanita parubaya, dengan wajah menyanjung, memegang lengan Geraldine Sol, tampak luar biasa mesra. Saat dia mengatakan itu, Geraldine Sol angkuh seperti istri kaya, dan memimpin kelompok adik perempuannya ke dalam villa. Kembali ke Aiden Enzo, dia membawa Vivian Low melintasi jembatan di seberang sungai, dan kemudian terjun ke pegunungan yang luas. Villa Yunding. Saat mereka sampai di pintu masuk Yunding Villa, sudah ada pengawal yang menghalangi pintu masuk. Tuan, pengawal Camellia Emer itu masih mengenali tuannya, dan berdiri dengan hormat di depan Aiden Enzo. Vivian Low keluar dari mobil, melihat villa mewah dan besar ini, dan kemudian teringat bahwa dia datang ke sini malam itu. Ini adalah villa Bibi Camellia. Mengapa Aiden Enzo membawa dirinya ke sini? Sayang, bukankah ini villa Bibi Camellia? Vivian Low menatap pemandangan di villa dengan curiga. Aiden Enzo terkejut, dan kembali menatap Vivian Low. Ditanya, bagaimana kamu tahu? Vivian Low akhirnya menyadari bahwa terakhir kali dia datang ke sini untuk menanyakan identitas Aiden Enzo, dia berada di belakang punggung Aiden Enzo secara diam-diam. Dengan sikap malu-malu, dia menjawab dengan jujur, sebenarnya, aku datang menemui Bibi Camellia terakhir kali dan ingin mengetahui identitasmu. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan bertanya balik, apa yang dia katakan padamu? Tidak ada, Vivian Low berkata, karena takut suaminya akan menyalahkannya karena tidak mempercayainya. Aiden Enzo bodoh, meletakkan tangannya di saku celananya, memimpin Vivian Low ke gerbang, dan berkata, ikut aku. Vivian Low mengikuti Aiden Enzo selangkah demi selangkah. Sepertinya sangat berhati-hati, tempat ini jauh lebih mewah dari istana nomor 1.
Itu hanyalah sebuah rumah besar di dalam sebuah rumah besar. Di villa, 5 langkah pengawal berjas hitam, menyaksikan Aiden Enzo masuk, menundukkan kepala dan memanggil tuan muda. Bahkan jika mereka adalah orang-orang Camellia Emer, mereka harus membedakan prioritas. Di sini, keduanya memasuki aula villa, dan Camellia Emer sudah menunggu di sana, wajahnya penuh keraguan. Dia juga tidak mengerti mengapa Aiden Enzo membawa Vivian Low tiba-tiba. Apa yang akan dia lakukan? Mau putus kontrak? Masih di sini untuk protes. Bibi Camellia, Vivian Low sangat sopan, memasuki aula, berdiri di samping Aiden Enzo dengan sangat sopan, dan memanggil dengan manis. Camellia Emer hanya tersenyum, mengangguk sebagai salam, dan kemudian menatap Aiden Enzo, yang duduk di sofa beludru, dan berkata dengan ringan, "Aku ingin membawa Vivian Low pulang." Singkatnya, meledak di aula seperti baut dari biru. Ekspresi wajah Camellia Emer langsung berubah dari ketidakpedulian menjadi kaget, dan kemudian menjadi marah. "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Camellia Emer bertanya dengan suara tajam, auranya terbuka penuh. Suhu di seluruh aula turun tajam, seperti bulan lunar ke-12 di musim dingin. Sialan Aiden Enzo, kenapa dia mengungkit ini tiba-tiba? Apakah dia mengerti apa artinya membawa kembali Vivian Low? Dia, Camellia Emer, tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Vivian Low juga terkejut, sama sekali tidak terduga. Topik pulang saja membuat Camellia Emer sangat marah. Dia memandang Aiden Enzo dengan mata berkedip-kedip, dan benar-benar tidak mengerti apa alasannya. Aiden Enzo tersenyum ringan dan berkata, "Tentu saja saya tahu apa yang saya bicarakan, dan saya juga tahu apa yang Anda dan keluarga Emer lakukan. Saya juga tahu bahwa Anda telah melakukan banyak hal untuk melawan pemisahan keluarga selama bertahun-tahun, tetapi Anda harus tahu, keluarga Enzo akan selalu keluarga Enzo, tidak mungkin bermarga Emer. Saya adalah putra tertua dari keluarga utama keluarga Enzo dan satu-satunya pewaris, bahkan jika Anda memberi saya larangan, itu tidak akan mengubah hasilnya." Kemudian, Aiden Enzo bangkit dan menatap Camellia Emer, dia menekankan kata demi kata, "Saya, Aiden Enzo, akan membawa Vivian Low dan ceril kembali. Tidak ada yang bisa ubah keputusan ini. Ngomong-ngomong, perjanjian antara kamu dan aku dimulai hari ini. Batal, batal." Kedua kata itu, di telinga Camellia Emer, seperti guntur. "Mengapa Aiden Enzo membatalkannya? Beraninya kamu," kata Camellia Emer dengan suara rendah, dengan amarah keluar dari matanya yang indah. Dia benar-benar marah. Langkah tak terduga Aiden Enzo di luar dugaannya, dia tidak membiarkan keputusan Aiden Enzo mengganggu posisinya di keluarga Enzo selama bertahun-tahun. Perjuangan antara keluarga inti dan keluarga cabang telah berlangsung selama puluhan tahun. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, sangat intens. Mengikuti suara Camellia Emer, puluhan pengawal berjas hitam bergegas keluar dari seluruh aula dan mengepung Aiden Enzo dan Vivian Low. Nikita Emer juga muncul di belakang Camellia Emer, matanya memantulkan cahaya dingin, menatap Aiden Enzo dengan dingin. Selama Nyonya memberi perintah, Nikita Emer akan menyerang Aiden Enzo di tempat. Vivian Low ketakutan oleh lusinan pengawal yang bergegas keluar. Dia berlari di belakang Aiden Enzo, memegang tangan Aiden Enzo erat-erat, dan berkata dengan suara rendah, "Suamiku, jangan marah pada Bibi Camellia, bicara baik-baik padanya." Takut, sepertinya Aiden Enzo membuat Camellia Emer marah. Bagaimanapun, dia adalah ibu kedua Aiden Enzo, dan Vivian Low tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya tahu bahwa sebagai junior, Aiden Enzo harus menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Tetapi, Aiden Enzo menoleh dan memandang Vivian Low dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa aku? Bukankah kamu selalu ingin tahu identitasku?" Vivian tampak bingung pada Aiden Enzo. Pada saat ini, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Aiden Enzo. "Camellia Emer, aku berdiri di sini, beraninya kamu menyentuhku." Aiden Enzo tidak takut, berdiri tepat di depan Vivian Low. Dia menatap Camellia Emer dengan dingin. Pada saat ini, Camellia Emer merasa menggigil di sekujur tubuhnya, matanya tertuju pada Aiden Enzo, dan dia menggertakkan giginya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa gelisah. Karena, dia selalu merasa bahwa Aiden Enzo bukanlah orang bodoh yang sederhana. Datang ke sini hanya untuk mengatakan ini padanya. "Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani," kata Camellia Emer dengan suara dingin, matanya menjadi dingin. Begitu kata-kata itu selesai, puluhan
Pengawal berjas hitam di sampingnya maju beberapa langkah dan mengeluarkan tongkat anti huru hara dari pinggang mereka. Karena kamu merobek perjanjian di antara kita tanpa izin, jangan salahkan aku karena kejam. Camelia Emer mengambil keputusan, mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, mungkin, melumpuhkanmu selamanya adalah apa yang seharusnya aku lakukan 7 tahun lalu. Ini semua salahku. 7 tahun lalu, aku mengalah dan membiarkan dia keluar dari keluarga Enzo. Kalau tidak, rencana saya tidak akan menghasilkan begitu banyak kecelakaan. Ambil. Ketika Camelia Emer memberi perintah, semua pengawal berjas hitam berkumpul di sekelilingnya. Vivian Low sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, mencengkeram lengan Aiden Enzo dengan erat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya sangat kencang sehingga saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku lihat siapa yang berani melakukan sesuatu pada keponakan tertuaku. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari pintu. Segera setelah itu, pasukan bersenjata lebih bergegas masuk dan mengepung Camelia Emer dan orang-orangnya. Semuanya adalah pria bersenjata dengan peluru tajam, pedang menjuntai di dadanya. Angkatan bersenjata keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Milik hanya satu orang, Brilio Enzo. Dia muncul di pintu masuk aula, dengan sosok kekar, jas abu-abu, punggung besar, wajah dingin, pipa di mulutnya, dan melangkah masuk. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mengenai kemunculan tiba-tiba Brilio Enzo, Camelia Emer juga mengerutkan kening. Paman kedua, Aiden Enzo tersenyum dan memandang Brilio Enzo, yang juga memberinya tatapan penuh perhatian, menepuk pundaknya, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aiden Enzo mengangkat bahu, dan berkata, tidak apa-apa. Brilio Enzo mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Vivian Low, dan berkata sambil tersenyum, keponakan dan menantu perempuan, kita bertemu lagi. Vivian Low mengaitkan rambut yang menggantung di telinganya, mengangguk dengan hormat pada Brilio Enzo dan berkata, paman kedua. Hei, bagus, bagus. Brilio Enzo senang, paman kedua ini lebih baik dari apapun. Vivian Low juga ketakutan, dia tidak menyangka paman kedua Aiden Enzo muncul tiba-tiba. Apalagi melihat postur ini, identitas paman kedua Aiden Enzo sama sekali tidak sederhana. Dia membawa personel bersenjata bersamanya. Mengerikan, Vivian Low mengangkat dagunya dan menatap Aiden Enzo dengan keraguan di hatinya. Siapa suamiku? Kenapa dia selalu merasa misterius? Pada saat ini, Brilio Enzo menoleh, senyum di wajahnya segera menghilang dan berubah menjadi ekspresi muram, menatap Camelia Emer, dia bertanya dengan dingin, Camelia Emer, apa yang ingin kamu lakukan pada keponakan tertuaku tadi? Camelia Emer mengangkat alisnya. Sedikit mengernyit, dia tahu bahwa sejak Brilio Enzo datang, segalanya akan menjadi sulit. Bukankah kamu seharusnya berada di pulau itu? Tanya Camelia Emer. Haha, Brilio Enzo mencibir, dan berkata, barang-barang antik tua di keluarga cabang itu masih bukan ancaman bagiku, tapi kamu Camelia Emer, metode terbaru agak mengerikan. Kenapa? Orang-orang yang berdiri di sini juga ingin melakukan sesuatu, bukankah aku melakukannya? Brilio Enzo melirik pengawal berjas hitam di samping Camelia Emer, dan berkata dengan acuh tak acuh. Camelia Emer berkata dengan dingin, mundur. Lusinan pengawal berjas hitam mundur dari aula seperti ini. Walaupun demikian, Brilio Enzo masih tidak menyerah, tetapi memperingatkan, Camelia Emer, saya harus memperingatkan Anda, jangan terlalu lama mengulurkan tangan, ada beberapa orang yang tidak dapat Anda gerakan, bahkan lelaki tua Yugorio Emer itu. Ketika Anda lihat aku, kamu harus menyerah dengan patuh. Aku sudah mengepung. Ketika Camelia Emer mendengar ini, dia langsung merasa marah. Dia tidak suka orang lain menghina ayahnya. Brilio Enzo, kamu berani. Bagaimanapun juga aku adalah adik iparmu. Kata Camelia Emer dengan suara rendah, sudut mulutnya sedikit berkedut, hatinya dipenuhi amarah. Namun, Brilio Enzo tampak acuh tak acuh, dan berkata, hehe, kamu hanya istri kedua kakak tertuaku. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Kata-kata ini dapat dikatakan telah memicu kemarahan di hati Camelia Emer, dan dia penuh kedinginan, menunjuk, dia memarahi, Brilio Enzo. Bahkan jika saya adalah istri kedua kakak laki-laki tertua Anda, saya masih menikah dengan kakakmu. Dalam hal senioritas, Anda harus memanggil saya ipar perempuan. Jika Anda berbicara kepada saya seperti ini sekarang, jangan khawatir saya akan kembali dan memberitahu keluarga saya. Penatua akan hukum Anda karena tidak sopan. Camelia Emer sangat marah, Brilio Enzo ini sudah sangat tua,
namun dia sangat kasar. Penuh kebencian. Hehe, orang-orang tua di Balai Penegakan Hukum di rumah sudah bingung. Bahkan jika kamu kembali dan menghukumku karena kejahatan tidak hormat, aku, Brilio Enzo, tidak akan takut. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan mereka datang ke Sangjiang. Aku akan menunggu. Setelah selesai berbicara, Brilio Enzo langsung berbalik, memimpin Aiden Enzo dan Vivian Low untuk pergi. Sebelum pergi, Brilio Enzo berkata, ngomong-ngomong, keponakan tertua saya baru saja mengatakan bahwa dia ingin membawa pulang keponakan dan menantu saya. Jika Anda, Camelia MR, berani menghentikan Anda, saya tidak keberatan menghancurkan keluarga MR Anda. Saya harap Anda bisa melakukannya sendiri. Boom, singkatnya, itu menyentuh hati Camelia MR dan membuatnya sangat marah. Melihat Brilio Enzo dan gengnya pergi, Camelia MR benar-benar marah. Hancurkan saja semua yang ada di aula, semua produk mahal yang dibuat khusus. Sialan Brilio Enzo, menipu saya begitu banyak. Saya, Camelia MR, pasti akan membuat keluarga Enzo Anda membayar harganya. Camelia MR sangat marah, wajahnya penuh amarah, matanya dingin, dan dia langsung menghubungi beberapa paman di aula penegakan hukum keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Dan di sini, Brilio Enzo membawa Aiden Enzo pergi dari Yunding Villa. Di gerbang, Aiden Enzo dan Brilio Enzo melakukan percakapan rahasia. Paman kedua, bagaimana kamu menyelesaikan masalah di cabang? Aiden Enzo bertanya. Tentu saja itu ditekan secara langsung dengan paksa. Para orang tua itu penuh dengan motif tersembunyi. Jika Anda tidak menunjukkan warna pada mereka, mereka tidak dapat mengetahui siapa pemilik Pulau Tianxin. Brilio Enzo tertawa keras, merokok pipa, sama sekali tidak peduli. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Paman keduanya seperti ini, dengan metode yang cepat dan kejam. Tapi bukan orang bodoh. Kalau tidak, dia tidak akan menerima perintah kaisar. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar berencana untuk membawa kembali Vivian Low dan Cheryl? Apakah mereka tahu identitasmu? Brilio Enzo tiba-tiba bertanya dengan cemas. Situasi keluarga Enzo saat ini di pulau itu sangat tidak jelas. Pilihan Aiden Enzo untuk kembali saat ini tidak diragukan lagi merupakan sinyal yang buruk, dan kemungkinan besar akan menyebabkan serangan balik dari mereka yang terpisah dari keluarga. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, "Yah, aku tidak ingin bersama mereka terlalu lama." Brilio Enzo mengangguk, menepuk pundak Aiden Enzo, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, paman kedua akan mengantarmu, dan pewaris keluarga Enzo saya akan pulang, tidak ada yang berani menghentikannya, dia tidak pandai Camelia MR. Orang-orang yang terpisah dari keluarganya tidak baik, dan kekuatan tersembunyi di belakangnya tidak baik sama sekali." Aiden Enzo tersenyum, mengobrol dengan Brilio Enzo sebentar, lalu berjalan menuju Vivian Low yang sedang menunggu di sana. Paman kedua berkata, "Kembalilah kali ini. Ajak saja mereka makan malam bersama." Saya tidak mengerti apa yang ingin dilakukan paman kedua. Vivian Low berjalan dengan tangan di belakang, menendang bola balik, terlihat sangat murni dan menawan. Apalagi saat matahari menyinari dirinya melalui dedaunan yang berbintik-bintik. Ini seperti mengenakan lapisan kecemerlangan emas, sangat indah. Vivian, Aiden Enzo berjalan dengan tangan di saku celananya. Vivian Low berbalik, tersenyum di seluruh wajahnya, dan bertanya, "Apakah kamu sudah selesai berbicara?" Aiden Enzo mengangguk, dan mengulurkan tangan untuk mengambil daun kecil yang jatuh dari rambut Vivian Low. Yang terakhir bertanya dengan sangat malu-malu, "Ngomong-ngomong, suamiku, apa yang dilakukan paman kedua? Mengapa ada begitu banyak orang?" Vivian Low menunjuk ke barisan personel bersenjata di sana, matanya yang besar penuh dengan tatapan curiga. Aiden Enzo berpikir sejenak, dan berkata, "Itu semua dari keluargaku." Dalam satu kalimat, mata Vivian Low membelalak, dia menatap Aiden Enzo dengan tak percaya, lalu menunjuk ke orang-orang bersenjata di sana, dan bertanya, kamu apa yang kamu katakan? Itu milik keluargamu. Bagaimana bisa? Apa artinya ini? Personil bersenjata itu semuanya dipersenjatai dengan peluru tajam. Itu sebenarnya milik rumah suamiku. Yah, mereka semua adalah pengawal keluargaku, atau dengan kata lain, mereka semua adalah bawahan paman keduaku. Aiden Enzo mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Mengungkap identitas paman kedua sedikit juga akan meletakkan dasar untuk membawa pulang Vivian Low nanti. Dia terlalu terkejut setelah menyimpannya. Dengan cara ini,
Vivian Low dapat menerima beberapa hal ketika dia terkadang melakukan sesuatu. Nah, apakah itu benar-benar milikmu? Vivian Low ketakutan, menutupi mulut Cherry kecilnya, matanya membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Suamiku tampaknya jauh lebih misterius. Apa yang dilakukan keluarganya, dan ada penjaga keamanan bersenjata. Terlalu menakutkan. Suamiku, apakah ini benar-benar kamu? Apakah kamu suamiku? Vivian Low menyentuh pipi Aiden Enzo dengan tangan kecilnya. Dia masih tampak sangat gelisah, terutama karena dia sangat ketakutan. Aiden Enzo meraih tangan kecil Vivian Low, tersenyum dan berkata, "Ini aku, bodoh, kembalilah." Vivian Low mengangguk kosong, mengikuti Aiden Enzo ke dalam mobil, meninggalkan Yunding Villa, dan kembali ke villa. Bahkan setelah kembali ke villa, Vivian Low masih linglung, dan sulit mencerna apa yang dilihat dan didengarnya hari ini. Apa yang disembunyikan suamiku? Juga, apakah keluarga Aiden Enzo begitu kuat? Ada pengawal bersenjata, ya Tuhan. Vivian Low tidak bisa menerimanya. Aiden Enzo memarkir mobilnya, dan berjalan ke villa bersama Vivian Low. Alhasil, dia melihat 7 atau 8 wanita parubaya duduk di ruang tamu rumah, menyanjung Geraldine Sol. Perawat Fiona di sebelahnya menyajikan teh dan air, dan terus membersihkan kulit biji melon dan sampah yang dibuang para wanita itu. Melihat Aiden Enzo kembali, Geraldine Sol segera menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan arogan dan berkata, "Mengapa kamu berdiri diam? Mengapa kamu tidak menuangkan air untuk kami? Biji melon dan kacangnya habis, pergi dan belilah." Dengan dadanya terangkat dan kepalanya terangkat tinggi, katanya dengan perasaan bersalah. Dia tidak punya pilihan selain pamer di depan kakak perempuannya bahwa dia adalah tuan dari keluarga ini sekarang. Terutama jika menyangkut Aiden Enzo. Diri itu meremehkannya banyak hal buruk. Oleh karena itu, Geraldine Sol melakukan ini sekarang untuk membuktikan dirinya. Tapi dia juga bersalah, karena takut Aiden Enzo akan mengekspos dirinya sendiri. Sekelompok saudari tua sedang mengunyah biji melon, melirik Aiden Enzo yang berdiri di pintu, dan tertawa serta mengejek, "Saudari Geraldine. Ini menantu laki-laki Anda yang tidak berguna. Dia benar-benar sia-sia." "Aiden Enzo, kan? Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Kenapa kamu tidak cepat-cepat pergi berbelanja?" Tiba-tiba, 4 atau 5 wanita parubaya memerintah dan berteriak pada Aiden Enzo. Aiden Enzo mengerutkan kening, memandang Geraldine Sol dengan ekspresi tidak wajar. Vivian Low di sampingnya juga menarik lengannya, dan berkata dengan suara rendah, "Suamiku, jangan berdebat dengan ibuku, aku akan pergi bersamamu." Aiden Enzo berpikir sejenak, menghela nafas, berbalik dan pergi bersama Vivian Low. Di sini, hati Geraldine Sol yang tegang dan tegang juga rileks. Sungguh hal yang tidak berharga. "Saudari Geraldine, menantumu tidak baik." Ada seorang bibi gemuk, mengenakan pakaian kotak-kotak, berdandan tebal, dengan wajah pai besar dan banyak bopeng. Ejekan seperti itu benar, Aiden Enzo ini terlalu tidak berguna, dia tidak memiliki kejantanan sama sekali, dan dia tidak berguna seperti menantu laki-lakiku. "Hei, saudari Geraldine, kurasa kamu harus membiarkan Aiden Enzo menceraikan putrimu sesegera mungkin. Tidak bagus untuk dilihat, terlalu malas." Melihat Aiden Enzo pergi, Geraldine Sol hanya mencibir dan berkata, "Hehe, lihat saja, dan usir dia cepat atau lambat." Wanita tua berbicara dengan keras, ceril menggosok matanya yang mengantuk dan terhuyung-huyung turun dari lantai 2. "Bibi, Bibi," teriak dengan suara kekanak-kanakan, dan Ceril melihat banyak orang duduk di ruang tamu. Ceril yang cantik, yang sama sekali tidak tahu kedalamannya, berjalan ke Geraldine Sol dan bertanya, "Nenek, di mana Bibi? Apakah ada makanan untukmu?" Sama seperti ayahmu yang tidak berguna, dia tahu cara makan makanan lunak sepanjang hari. Geraldine Sol meraih bahu Xiaomi dan mengutuk dengan marah. "Huo, Geraldine Sol," teriakan marah bergema di seluruh ruang tamu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.